Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Dewayana dengan NIM 2102080, Prodi TPPKJ. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaruh penerapan K3 di industri. Yang pertama, pentingnya penerapan K3 di industri. Keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat diperhatikan dalam dunia industri modern, terutama bagi yang berstandar internasional. Kondisi kerja dapat dikontrol untuk mengurangi bahkan menghilangkan peluang terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan dan kondisi kerja yang tidak aman berakibat pada luka-luka pekerja, penyakit, cacat, bahkan kematian. Dan harus diperhatikan ialah hilangnya efisiensi dan produktivitas bekerja dan perusahaan. Saat ini sekitar 7 orang dari 100 pekerja penuh atau full time yang bekerja di sektor swasta setiap tahun Amerika mengalami kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. Di dunia sekitar 2,8 juta kasus mengakibatkan hilangnya waktu berproduksi, dan setiap 5 tahunnya pula 6.000 pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan di tempat kerja. Tentunya merupakan tugas bagi perusahaan untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan kecelakaan kerja dan ringan juga berat. Penggunaan APD yang terstandarisasi juga merupakan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, pengolahan K3 dalam perusahaan. Suatu perusahaan memiliki kewajiban di dalam manajemen keselamatan kerja, yaitu Governance Safety Policy, yaitu mendefinisikan kebijaksanaan umum suatu perusahaan di dalam hal keselamatan kerja. Yang kedua, organization atau manajemen komitmen, yaitu merinci komitmen manajemen di setiap level dan dalam bentuk tindakan sehari-hari. Yang ketiga, accountability atau mengindikasikan hal-hal yang dapat dilaksanakan oleh bawahannya untuk menjamin keselamatan kerja. Yang ketiga, manfaat SMK3 untuk pengembangan K3. SMK3 adalah sistem manajemen yang terintegritas untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi risiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan. Berikut manfaatnya. 1. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja. Kedua, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Yang tiga, menciptakan tempat kerja yang efisiensi dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dan dalam bekerja. 4. Meningkatkan image market terhadap perusahaan. 5. Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik sehingga membuat umur alat semakin lama. Yang ketiga, faktor penyebab kecelakaan kerja. Umumnya di semua tempat kerja selalu terdapat sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan maupun kesehatan tenaga kerja. Hampir tak ada kesempatan yang sama sekali bebas dari sumber bahaya. Potensi bahaya di tempat kerja dapat ditemukan mulai dari bahan baku, proses kerja, produk dan limbah atau cair, padat, dan gas yang dihasilkan. Dan kesehatan kerja atau K3 sangat membantu dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan K3 berupa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja serta lingkungan hidup agar terwujud nuansa kerja yang aman serta sehat dan selamat. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari keikutsertaan atau partisipasi baik seluruh pekerja maupun pihak manajemen perusahaan. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Ada dua hal terbesar yang menjadi penyebab kecelakaan kerja, yaitu perilaku yang tidak aman, 2. Kondisi lingkungan yang tidak aman. Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, penyebab kecelakaan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman sebagai berikut. 1. Sembrono, tidak hati-hati. 2. Tidak mematuhi peraturan. 3. Tidak mengikuti standar prosedur kerja. 4. Tidak memakai alat pelindung diri. 5. Kondisi badan yang lemah. Presentasi
penyebab kecelakaan kerja, yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindari atau seperti bencana alam. Selain itu 24% dikarenakan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat, dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman. Cara efektivitas untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dengan menghindari terjadinya 5 perilaku tidak aman yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya adalah alat pelindung diri, kesehatan dan keselamatan kerja. Bagi seorang pekerja dan perusahaan, keselamatan kerja menjadi hal utama. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja sama-sama harus mengetahui tentang keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standarisasi. Penggunaan APD tiap perusahaan tentunya berbeda-beda karena mempunyai bidang pekerjaan yang juga mungkin kecelakaan kerja, namun fungsi sama untuk melindungi dan meminimalisir kecelakaan kerja. Selanjutnya, indikator K3 menurut Kurban dan Selviana 2018 ada 5 indikator, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan tempat lingkungan kerja. 2. Pengaturan udara. 3. Pengaturan penerangan. 4. Pemakaian peralatan kerja dan penggunaan APD. 5. Kondisi fisik dan mental karyawan. Selanjutnya adalah hubungan K3 dengan stres pada karyawan. Kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi stres kerja karyawan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kondisi mental karyawan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga bisa menimbulkan stres kerja bagi karyawan. Syagian 2007 mengungkapkan bahwa bahaya stres diakibatkan karena suatu kondisi yang dapat menimbulkan ketegangan dan dapat berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik yang dapat melemahkan mental karyawan. Stres kerja merupakan aspek yang penting bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah terdapat 5 jenis bahaya yang dapat menyebabkan sakit akibat kerja. Yang pertama, bahan kimia berupa gas, uap, cairan, dan debu yang bisa menyebabkan tubuh bekerja seperti produk pembersih, asam, baterai, atau pestisida. Selanjutnya adalah bahan biologis, seperti organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya influenza, hepatitis, dan tuberkulosis. Contoh bakteri, virus, atau serangga. Selanjutnya, bahan fisika meliputi sumber energi yang cukup kuat untuk membahayakan tubuh. Contoh panas, cahaya, getaran, kebisingan, tekanan, atau radiasi. Selanjutnya adalah bahan ergonomis meliputi cara kerja, posisi kerja, perlengkapan, peralatan, berdesain produk, atau gerakan monoton berulang. Contoh lampu dim atau berkedip, gerakan berulang, tempat duduk yang tidak pas. Yang terakhir adalah bahan psikososial atau psikologi, yaitu hubungan antara personal, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Contoh beban kerja yang berlebihan secara kualitatif dan kuantitatif, ketidakjelasan peran, konflik peran, dan pengembangan karir. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.